Inilah momen patah hati sang ayah saat melihat putrinya berinisial S yang masih berusia 14 tahun harus babak belur wajahnya karena dianiaya suaminya MHL yang masih berusia 19 tahun. Pada video yang beredar, tampak pria paruh baya berbatik biru motif ini tak kuasa menahan tangis sambil memeluk putrinya seraya menguatkan wanita yang sedari kecil begitu disayanginya. Jatuh ya perasaannya ngelihat anaknya digempur suaminya. Ini adalah bapak yang benar-benar mau care sama anaknya. Kenapa? Kenapa kali di haji itu akan jadi keterbiasaan. Gak cukup sekali itu aja. Jadi si bapak ini betapa sedihnya dia karena dia merasa mungkin ya dia juga seorang laki-laki. Ya, ayah mana yang tega melihat putrinya tersakiti? Momen patah hati sang ayah saat memeluk putrinya dalam kondisi wajah babak belur ini pun viral. Tak hanya ayah S yang patah hati, dalam video lain juga beredar seorang lelaki yang belakangan diketahui KKS berusaha menghampiri sang adik sambil terlihat menahan amarah pada suami adiknya yang berada tak jauh dalam pengawalan polisi. Kakaknya juga sedih lihat adiknya digebukin, adiknya juga sedih bilang digebukin. Lah gue aja yang baru lihat juga ikut sedih. Wajar dong, kan gue juga seorang manusia. Hei, buat para suami yang tukang gebukin istri, awas lu ya. S, wanita asal Bolang, Mangondo, Sulawesi Utara ini menjadi korban KDRT suaminya MHL pada Minggu 7 Juli 2024 lalu. Dari keterangan polisi, MHL curiga dengan S lantaran diduga telah menjalin cinta dengan pria lain sebelum menikah dengan pelaku. Karena korban tak mau menjawab, pelaku langsung menganiaya korban hingga wajah dan bagian badan lainnya mengalami cedera. Sejak kasus KDRT itu dilaporkan, polisi langsung menangkap pelaku tak jauh dari kediamannya Desa Kuala, Kecamatan Bintauna, Bolang, Mangondo, Sulawesi Utara. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Benarkah kasus ini dipicu lantaran pelaku dan korban menikah terlalu dini? Bahkan pasangan wanitanya di bawah umur. Benarkah kasus pernikahan dini rentan dengan kasus KDRT? Orang tua mana sih yang hatinya nggak sedih kalau misalkan anak perempuannya nih yang udah dibesarkan dari kecil, disayangin, terus dikasih ke orang lain nih jadi istri dari orang lain gitu kan. Tapi kemudian malah dibikin dianiaya lah, disakiti. Yang sedih lah, kita rawat dari kecil, kita sayang-sayang kok seenaknya orang lain menyakiti gitu. Makanya menurut saya sih itu wajar banget ya. Saya pun kalau punya anak perempuan nanti, kalau sampai suaminya itu semena-mena, wah saya duluan sih yang maju. Gile, kita udah capek-capek gedein anak kita dari kecil yang cewek nih, terus semena-mena diperlakukan sangat tidak manusiawi gitu ya. Menurut saya semua orang tua pasti patah hati kalau ngeliat anak perempuannya disakiti sama orang lain. Saat kasus KDRT yang menimpa korban begitu menyayat batin sang ayah dan kakak, di sebuah perlintasan jalan mendadak seorang pemotor terjatuh, diduga alami kecelakaan tunggal. Dari video yang beredar, korban merupakan seorang wanita, namun tempatnya belum bisa dipastikan di daerah mana.
Tapi warganet justru murka dengan iring-iringan mobil diduga iring-iringan pejabat pemerintah daerah yang kebetulan lewat setelah insiden kecelakaan tunggal. Warganet murka karena tak ada satupun mobil yang dikawal patwal itu berhenti menolong korban. Luapan kemarahan warganet pun tumpah membanjiri laman komentar video. Entah iring-iringan mobil pejabat itu karena urusan darurat, namun rasanya tak pantas jika ketika melintas dan di sampingnya ada kecelakaan mereka acuh begitu saja. Sejak video ini viral, para selebriti pun ikut mengomentari sikap acuh rombongan diduga pejabat ini. Gua cuma bisa komen ya mungkin saat itu para iring-iringannya itu memang lagi buru-buru juga, dan ya pas gua lihat juga pengendara motornya juga kan jatuhnya nggak kenceng, juga ada yang nolongin gitu ya. Nggak, menurut gua hal yang seperti itu nggak terlalu ini ya, nggak kejem banget lah. Pejabat negara kita juga baik gitu. Ya yang penting pengendara motor juga harus hati-hati karena belum tentu kita di jalanan ngalamin musibah atau apa ada yang menolong kita. Yang penting kita harus jaga diri. Sementara itu, kemarin penyidik Polres Metro Jakarta Selatan secara intensif memeriksa suami penyanyi Bunga Citra Lestari, Tiko Arya Wardana, terkait laporan dugaan penggelapan jabatan dalam perusahaan yang dilaporkan mantan istrinya AW. Pihak AW menduga Tiko selama menjabat sebagai direktur di perusahaan makanan sekitar 2015 sampai 2021 diduga sudah melakukan penggelapan uang perusahaan hingga ditaksir mencapai 6,9 miliar. Atas laporan itulah Tiko akhirnya harus berurusan dengan polisi. Lantas benarkah Tiko masih berstatus saksi atas laporan mantan istrinya? Bahwa pada hari ini saudara TA memenuhi panggilan sebagai saksi, di mana sesuai dengan laporan yang telah dilaporkan oleh mantan istrinya. Saat ini prosesnya masih berlangsung, kami masih melakukan pemeriksaan secara detail dan terperinci terhadap perkara yang dilaporkan oleh mantan istrinya tersebut. Tiko sendiri datang ke Polres Metro Jakarta Selatan secara diam-diam ditemani dua pengacaranya. Ia langsung diperiksa sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lantas benarkah selama seharian penuh, polisi belum menemukan bukti seperti yang dituduhkan pelapor? Atau sebaliknya, Tiko langsung dijerat sebagai tersangka karena memenuhi unsur yang dituduhkan penggugat? Jadi memang benar yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan bersama dengan lawyernya, didampingi oleh lawyer sejumlah 2 orang, yang mana kami juga tadi sudah terima dengan baik dan kita saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini sudah selesai. Ya. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Sebelum berurusan dengan polisi atas tuduhan penggelapan uang perusahaan semasa masih menjabat sebagai direktur di perusahaan milik mantan istrinya AW, Tiko sempat melakoni pelesiran ke luar negeri, yakni ke Eropa bersama istrinya Bunga Citra Lestari. Liburan dengan cita rasa destinasi indah nan eksotis dan penginapan super mahal itu disebut-sebut sebagai pelengkap honeymoon Tiko dan BCL yang telah resmi menikah pada 2 Desember 2023. Foto-foto dan video kemesraan keduanya saat berlibur di Eropa pun beredar luas. Selain sebagai pelengkap bulan madu, pose-pose kemesraan Tiko dan BCL berlatar keindahan benua biru itu juga disebut warganet sebagai cara Tiko untuk menenangkan diri jelang pemanggilan polisi kemarin.
Lantas benarkah sejak Tiko dilaporkan, BCL berusaha menenangkan suaminya sambil berlibur? Laporan dari mantan istrinya itu adalah laporan penggelapan dalam jabatan, di mana pada saat itu saudara TA ini menjadi direktur. Jadi ada penggunaan dana yang memang tidak diperuntukkan kepada kegiatan untuk perusahaan, tetapi diperuntukkan untuk kegiatan pribadi. Saat Tiko masih harus menjalani beberapa panggilan polisi terkait laporan mantan istrinya, Batara, mantan manajer Fuji yang sudah ditahan sejak akhir Juni lalu, mencuatkan pengakuan yang mencengangkan. Ia tergiur menggelapkan uang artis yang dimanajerinya Fuji Utami, lantaran hanya digaji sebesar Rp500.000 selama sebulan. Ia hanya akan mendapat tambahan selain gaji bulanan jika mendapatkan order dengan kompensasi 10 hingga 20%. Saudara PA itu digaji sekitar 500.000 per bulan. Namun apabila ada kontrak kerjasama dengan para agensi, maka saudara BA mendapatkan keuntungan 5 sampai dengan 10% dari setiap kontrak. Follow up terus, tapi namanya kalau manusia ya, kalau serakah pasti ada aja satu alasan kan. Ya pokoknya banyak yang nggak masuk lah ke uangnya ke aku. Hasil dia hasil kerja dia yang komisi dia dari hasil kerja sebulan itu gede sekali. Dia kan sistemnya kan komisi dulu. Saat ditanya pihak kepolisian, Batara juga mengaku jika uang yang ditelepnya dari hasil kontrak kerja Fuji dan sejumlah klien hingga ditaksir mencapai 1,3 miliar itu dipakainya untuk membayar sewa apartemen hingga cicilan mobil. Digunakan untuk mengangsur kendaraan pribadi milik BA dan juga angsuran apartemen. Selanjutnya uang tersebut juga digunakan untuk kehidupan sehari-hari saudara BA. Aku ngeliat dia di klub malam, aku bingung kan, kok dia punya uang ke klub malam tapi uang aku nggak diganti-ganti. Ya, agaknya dengan gaji Rp500.000 per bulan tak akan cukup untuk biaya hidup, apalagi jika tinggal di apartemen hingga cicilan roda 4. Lantas bagaimana reaksi kubu Fuji? Benarkah selama bekerja dengan Fuji, Batara hanya digaji Rp500.000 per bulan? Dari tahun lalu guys, tapi aku diem aja, aku sabar aja, aku keluar semua sendiri. Alhamdulillah aku arah, untung tahun lalu hampir gila sih. Tahun lalu kan alhamdulillah banyak banget jobnya, si Utinya kan terlalu banyak job, jadi nggak sampai kepikiran di uang gitu loh, uang percaya aja. Sebelum kasus dugaan penggelapan honor milik Fuji ini dilaporkan, hubungan Batara dengan Fuji sejatinya baik-baik saja. Sejak laporan Fuji mencuat, bahkan kedua kubu sempat menjalani mediasi. Namun mediasi antara keduanya tak menemui kata sepakat, hingga akhirnya Batara diciduk dan ditahan Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas benarkah Batara terancam hukuman 5 tahun penjara? Sudah melakukan upaya RPS atau mediasi, namun tidak mendapatkan kesepakatan tertentu. Klien kami tidak mau bermediasi. Kasusnya lanjut sampai ke proses hukum, sampai proses sidang. Karena kan sebelum aku lapor, aku udah nunggu itikat baiknya selama hampir 1 tahun berbulan-bulan nggak ada itikat baik. Jadi pas aku lapor tidak ada itikat baik juga, sampai akhirnya sudah tahap kepenyidikan dia baru minta mediasi. Jadi menurut aku maaf udah telat, itikat baiknya udah telat.